Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi ya di channel Elektro Otodidak. Mungkin teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini jika kalian seorang teknisi pemula, karena di channel ini banyak membahas tentang berbagai macam tentang elektronika ya, terutama khususnya untuk mesin TV. Bagi kalian teman-teman yang masih belajar tentang dunia per-TV-an atau TV tabung, bisa kalian subscribe channel ini supaya kalian jika ada video terbaru dari Elektro Otodidak, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru tersebut. Oke, langsung saja kali ini saya akan membahas bagian atau blok-blok di mesin TV ya. Di mesin TV ada beberapa blok atau beberapa bagian yang perlu diperhatikan dalam menservis sebuah TV. Untuk yang paling utama adalah power supply sebuah TV. Maaf ya, bagian-bagian inti dari mesin TV diantaranya adalah power supply. Power supply adalah biasanya kalau dibalik mesinnya begini ya. Ini ada, sebentar agak ribet ini, ada garis, ini adalah bagian power supply. Power supply ini biasanya akan langsung terhubung ke arus AC ya, dari steker colokan akan langsung terhubung nanti biasanya di sini. Ini adalah bagian power supply. Bagian power supply ini fungsinya yaitu untuk mengeluarkan tegangan atau output DC ya. Di sini ada banyak untuk outputnya. Biasanya kalau di mesin Cina ada dari trafo switching ini kan power supply ya. Dari sini nanti dari arus AC nanti dikeluarkan pada trafo switching ini. Ada banyak dioda di sini biasanya untuk mengeluarkan tegangan output TV. Di antaranya ada 115, yaitu yang biasa disebut untuk teknisi yaitu tegangan B+. Dan kalau mesin Cina biasanya di output dari power supply ini juga ada tegangan 24 untuk mensuplai bagian vertikal. Nanti akan saya jelaskan untuk bagian vertikal. Ada 4 atau 5 ya biasanya di sini, tergantung merek TV dan macam-macam mesin TV. Biasanya juga ada mesin TV yang tegangan 180 untuk bagian video juga ada di sini biasanya. Tapi hampir jarang ya, karena biasanya tegangan 180 itu diambil dari flipback sini, output flipback. Oke, itu untuk bagian power supply. Kalau kita balik seperti ini adalah bagian power supply. Di sini ini ada garisnya yang tadi, bagian power supply. Biasanya ditandai dengan Elco 450 volt ini, yang nilai tegangannya nanti jika ada arus yang masuk kisaran antara 200 sampai 300 volt ya di power supply ini. Dan di sini juga ada transistor final, yaitu transistor pada bagian power supply, dan ini adalah trafo switching untuk bagian primer dari power supply, yang nanti fungsinya akan mengeluarkan outputnya di sini ya. Biasanya kalau B+ ditandai dengan Elco 160 volt. 160 volt ini adalah B+ ya. Sebentar saya perlihatkan, nggak kelihatan ya. Nah, itu 160 volt ini adalah bagian B+. Untuk tegangan vertikal, untuk output vertikal biasanya ditandai dengan Elco 35 volt atau 50 volt ya biasanya di sini. Ada Elco 35 volt, itu adalah bagian output untuk bagian vertikal dan osilator horizontal. Oke, untuk bagian yang kedua adalah bagian vertikal. Bagian vertikal ini biasanya ditandai dengan adanya IC vertikal. Ini adalah IC vertikal ya.
IC vertikal kecil ini adalah bagian vertikal dan yang menempel pada pendingin TV. Untuk bagian vertikal ini nanti juga terhubung dengan defleksi yoke ya, yang menempel pada tabung CRT TV. Untuk fungsi dari vertikal sendiri ini adalah melebarkan gambar ke atas ke bawah ya. Berarti jika ada kerusakan layar menyempit ke atas atau ke bawah atau di tengah, itu berarti tandanya ada bagian vertikal yang rusak. Kemudian selanjutnya adalah bagian horizontal. Horizontal ini biasanya ditandai dengan transistor horizontal atau TR horizontal ini yang selalu bersebelahan dengan flipback. Untuk di belakangnya seperti ini. Ini adalah bagian flipback. Ini adalah flipback dan ini adalah TR horizontalnya. Dia biasanya selalu terhubung pada output pada kaki flipback ya. Bagian horizontal ini juga nanti terhubung pada defleksi yoke, karena nanti untuk kabel defleksi yoke akan menancap di sini ya, untuk nanti fungsinya hampir pada layar ya nanti fungsinya. Setelah itu sekarang ada bagian IC chroma. Di sini untuk mesin Cina ini untuk IC Pro Chroma dan IC program sudah jadi satu ya di sini. IC Micom. IC program ini fungsinya untuk mengatur semua perintah-perintah pada televisi, pada mesin televisi ya, untuk IC chroma. Untuk blok audio biasanya sebentar. Untuk blok audio ini, blok audio biasanya ditandai dengan adanya IC audio atau IC untuk suara ya. Di sini ini adalah bagian audio. Jika nanti ada kerusakan untuk suara, bisa kalian cek pada bagian audio di sini. Untuk selanjutnya ini IC chromanya ya. Jika dilihat dari depan bisa kalian lihat ini adalah IC chroma dan IC program yang dijadikan satu. Untuk selanjutnya adalah bagian tuner. Bagian tuner ini adalah fungsinya nanti untuk menerima sinyal dari antena ya. Menerima sinyal dari antena. Biasanya kerusakan yang sering terjadi pada bagian tuner ini adalah nanti televisi tidak akan menampilkan siaran atau tidak bisa menangkap siaran untuk bagian tuner ini jika nanti ada kerusakan. Oke, untuk dilihat dari depan, saya ulangi lagi, ini adalah bagian power supply. Power supply ini fungsinya untuk power supply ini fungsinya untuk mengeluarkan tegangan ya. Yang selanjutnya adalah vertikal. Vertikal ini di sini terletak di sini, dan di sini ada horizontal dan juga flipback. Di sini adalah bagian audio. Ini bagian audio. Ini IC chroma, fungsinya untuk menjalankan perintah-perintah pada mesin televisi. Sedangkan ini adalah bagian tuner ya di sini. Jadi nanti buat teman-teman yang ada kerusakan di bagian mana saja, nanti bisa kalian cari bagian blok-bloknya. Nanti untuk bagian CRT dan RGB, soket RGB nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya ya. Mungkin ini saja buat teman-teman yang masih belajar tentang elektronik, terutama untuk pengenalan ya mesin TV. Untuk mesin TV semua hampir sama ya, mesin TV Cina, mesin TV Polytron, SAP, semua hampir sama untuk bagian-bagiannya. Cuma ada beberapa yang berbeda untuk output. Biasanya untuk output dari trafo switching ini biasanya agak berbeda sedikit-sedikit. Mungkin biasanya di TV SAP cuma ada play plus dan juga 16 volt dan 11 volt. Untuk
untuk 24 voltnya untuk mensuplai vertikal biasanya diambil dari output flipback. Untuk 100 tegangan 180 untuk bagian video biasanya juga ada yang ambil dari sini, ada yang ambil dari output dari trafo ini, juga ada merek TV lain yang mengambil dari flipback ini ya, untuk tegangan 180 volt bagian video. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Untuk cara menservis TV mati total silahkan kalian tonton juga videonya. Silahkan kalian scroll di channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam satu solder.